setelah ada perasaan trauma ini, tapi masih ada possibility untuk moving on nggak? Tuh lo ngerasa udahlah enak sama. Oh, aku sebenarnya kalau mau pacaran dari kemarin banyak. Ada yang masih mau ada ngajakin. Bule lagi apa Indonesia? Boleh loh, ada. Kakak juga kalau aku sebutin namanya pasti menjerit. Masa sih? Ya Allah, kasih tahu dong. Enggak, kamera mah embel. Enggak dong, enggak embel. Ini kita makan berdua. Dia tahu kayak kamar ember. Yang bener lu. Enggak. It's just between us dong. Enggak, gua tahu. Komedo kesayangan Mami Abuba, komunitas Melanie Ricardo. Halo, selamat datang di vlog aku. Hari ini aku sudah bergaya ala Nyai dengan celana robek. Anda lihat guys, celana saya robek ya. Ibaratnya celana kurang bahan. Udah gitu, ini sengaja aku pakai untuk menunjukkan karena Nyai ini suka bagi-bagi dutrek alias ovang. Dan hari ini udah pakai bawa disinfektan, bawa hand sanitizer, kemudian tunjukin ya, bawa masker, tuh maskernya Melanie Ricardo. Pokoknya semua protokolernya, SOP-nya harus jelas, harus benar pada saat harus keluar rumah. Oke, hari ini kita langsung akan gerbek rumahnya Nyai. Nih kita bersama. Let's go, guys. Orang kaya, tuh lihat, pagar tinggi, kokoh. Kayu asli guys, nggak kaleng-kaleng. Kita masuk mobil mewah. Yuk masuk. Halo. Oh, ini mah sama kayak motor di rumah gua banyak. Hai, lucu banget ini anaknya Niki, Arkana. Hai. Nanti nggak bisa kiss ya. Mirip artis Melanie Ricardo sih. Nah, ini nih yang Guys, luar biasa. Emang gak kaleng-kaleng, kolam berenangnya juga sama kayak di rumah gue guys. Kolam berenangnya guys, lihat guys. Kita lewat mana sih guys? Pintu ditutup semua. Sebenarnya kita terima gak sih bertamu di sini? Luar biasa langitnya guys. Wih, cakep. dikunci Nikita. Sebenarnya kita diizinin nggak sih main ke rumah dia? sebentar ya. Gue udah cari, gak rapi-rapi, dia masih aja ngerek. Sehat ya? Gini ya, namaste. Komedo, komunitas Melanie Ricardo. Selamat datang di rumah aku. Ya Allah, Kak Rame. Ya Allah, adek gue. Astaga, udah gak pemanggilan nih? Nggak ada dong, aku udah damai, aku udah hidup tentram. Guys, ini adalah one of the most requested by netizen ya. Minta Nyai. Gua gak bisa manggil lu Nyai, maaf ya. Iya, nih Karena kita gua bisa lagi manggil Nikitil. Nyai itu cuma Roro Fitria. Oh gitu? Iya, sekarang kan dia kalau ngomong, kalau bisa diem nggak? Dia nggak tahu apa kita nge-vlog buat YouTube ini. Astaga, ya Allah, dia nyapu lagi. Di sini natural kan? Natural ya. Oke, jangan bebas, nggak ada masalah. Mau nyapu. Oke, kenapa lu dipanggil Nyai dan justru buat lu Nyai itu adalah si Enggak, kan kalau si Roro Fitri kan Ya. Semenjak dia keluar dari penjara, dia tidak pernah memanggil namanya untuk dirinya sendiri, tapi lebih ke Nyai. Terus ya bener Iya, nggak? betul. Dong, kakak Setuju. Nah jadi biarlah gelar Nyai, biarlah dia. Pada dia, Kalau oke. aku kan punya gelar Nyai, kan aku dikasih gelarnya sama netizen. Gitu. Oke. Kenapa sih awalnya kucur kan awalnya Nikita, Nikitil, si Demplon. Nggak ngerti, Kenapa? aku juga bingung kali ya. Aku juga kadang-kadang suka jangan panggil gue Nyai, Niki aja gitu. Bentar, justru lu sebetulnya nggak nyaman. Nggak nyaman, nggak mau malah. Biasa aja lah Niki aja atau apa gitu.
Tapi lu sering kalau misalnya story-story. Ya gara-gara. Lo belum lihat ya, Nyai ya. Iya. Itu kan gara-gara netizen duluan. Jadi kebiasaan. Sekarang kan netizen kalau ngetek kan Nyai panutanku, Nyai lagi gitu terus. Deg-degan lo dibilang panutannya nggak? Iya, itu berat lo. Bukan berat lagi. Maksud aku gini kayak, oh tapi aku ngambil positifnya aja Kames. Berarti masih ada sisi baik di kehidupan aku. Betul. Gitu. Ya, jangan buka Nikita Mirzani. Iya, bebas. tahu, ini kan YouTube. Hari ini guys, style gue dan Nikita Mirzani. Tapi Kamel, ya, sumpah aku nggak bohong, apa cantik sekarang. Jujur nih ya, Demi Tuhan. gue tuh kadang-kadang jujur gini, buat gue setiap orang tuh berbeda. Gue suka amazed sama nih anak ya dengan keberanian dia karena Grising Nikita ya berani banget ngomongin orang kayak gitu. Jujur gue tuh suka gitu sama lo. Tapi satu hal yang gue amazed dari itu karena kita udah temenan dari tahun jebot ya gitu, dari zaman almarhum Olga masih ada. Nikita orangnya misalnya kalau emang A, dia bilang A, gue pernah nih abis gue bunting abis gue gendut, gue buka baju, ya Allah Kamel di Facebook kan kalau akhirnya kepikiran. Gue jadi semangat olahraga. Tadi pas gue baru datang lo ngomong apa sama gue? Kurus banget. Iya. Jadi dia kalau emang A bilang A, kalau B bilang B. Itu maksudnya pakai anting $1 tuh. Nah, ada ceritanya. Dia ada ceritanya. Gue tuh bingung kenapa gue pakai ini karena lu kan selalu duvet. Iya. Ubah. Kenapa sih lu gila-gila bagi-bagi uang? Apakah supaya bikin netizen tuh makin cinta sama seorangnya? Enggak juga sih. Aku kalau bagi-bagi orang duit ya emang kepada orang yang membutuhkan. Karena emang lu terpanggil aja. Terpanggil. Aku nggak bisa dipaksa-paksa gitu kan, Mes. Kalau aku. Kemarin akhirnya marah-marah. Orang datang ke rumah kan. Orang seperti apa yang akan lo bantu dan siapa seperti apa yang datang ke lu yang gak lo akan bantu? Kayak kemarin kan ada tuh ojol yang kehilangan motor tuh, yang sempat sampai viral masuk ke semua. Yang lo ajakin podcast lo bukan sih? Enggak beda. Ini yang Niki samperin di kantornya Koruben akhirnya. Itu mah sebetulnya. Woi! Allahu Akbar, ini lagi wawancara. Wawancara bentar ya, Mbak. Astaga, tuh dua makhluk di belakang. Terus udah gitu, lu gak mau? Habis itu aku cari tahu, yang aku tahu dia memang sudah dapat banyak banget bantuan. Ya, tapi mungkin tidak seberapa gitu. Nah, Niki cari tahu dulu, Niki punya tim khusus ngeriset. Si bapak ini kehidupannya bagaimana, rumahnya di mana. Ternyata punya anak 5, anaknya pinter. Ya 2 orang ini sudah kuliah dan pinter-pinter semua, bahasa Inggrisnya pun lancar. Dalam pikiran Niki gini, walaupun sudah ada yang bantu, tapi Niki akan bantu dari Tara, Niki akan ngebantu untuk masa depan anak-anaknya, gitu. Karena lo tergerak tuh dari hati. Karena sayang banget kalau ada punya anak pinter, tapi ternyata orang tuanya tidak mampu menyekolahkan tinggi kan sayang kan. Jadi lo nggak bisa, lo dikujuk-kujuk orang maksa lo untuk bantu nggak bisa. Nggak bisa. Kalau yang tergerak itu dari hati. Lo kayak yang kemarin hampir 70 orang kesini aja aku maki 70-70-nya. Gitu, aku bilang gini, lu pada ngapain sih nih mau ini Mbak Niki kan biasa ngasih sumbangan gitu, kita kan kesini juga mau minta lah, lu nggak bisa gitu, lu patahin dulu kaki lu baru gua bantuin, aku gituin. Ngeri ya. Iya kalau masih punya kaki masih bisa usaha dipakai gitu. Usaha gimana, masa dia minta-minta, itu kan jatuhnya minta. Oke, yes. Niki, sepanjang pandemi lu ngapain aja selain bikin vlog? Ada bisnis juga kan, aku baru mau launching nih nanti insya Allah Juni Juli lah skincare gitu, jadi lagi persiapan. Terus palingan vlog-vlog. Terus Niki seneng lagi main sama anak-anak lagi bisa baru jalan. Oh gitu. Iya benar-benar. Nah bener nggak ada yang bilang? Kan tadi gue nyebar nih pertanyaan ke netizen. Terus ada yang bilang bener nggak Nikita itu kan lo tuh ibaratnya dibilangnya apa, ratu huru hara. Ya kan? Pokoknya Nikita Mirzani tuh selalu huru hara gitu ya kan. Nah apakah bener kehuru-haraan Nikita Mirzani itu diciptakan sama Niki supaya kerjaan semakin banyak? Apakah kalau nggak ada huru-hara? Oh kalau diciptain berarti settingan dong. Ya begitu lah kira-kira. Nggak pernah tuh settingan, huru-hara itu datang sendiri natural. Nggak settingan tapi strategi dalam nggak juga kak. Lah gitu. Siapa juga yang mau hamil tiba-tiba dibilang pura-pura hamil? Oh kalau hamil mah enggak, kalau misalnya kayak ribut-ribut apa segala macam. Ya itu kan berawalnya dari situ, ribut sampai sekarang gitu loh. Jadi itu tidak strategi dalam nggak ada. Tapi emang Niki mah puji Tuhan ya, maksudnya kayak mereka itu justru yang mendatangkan banyak rezeki untuk Niki gitu. Dengan lo apalah segala macam gitu. Oke. Tapi tiap hari tuh nih story dan segala macam itu suka deg-degan nggak sih nih kayak orang tuh ngeliatin luar tuh, gila nih kita tuh kayaknya banyak banget yang tergantung lawannya. Tapi kalau udah mulai agak tinggian gitu, nah baru tuh agak was-was tuh. Tapi harus bener-bener cari sesuai sama yang udah ada buktinya gitu. Oke, gua kan ngeliat lu tuh nggak pernah takut. Gua ngeliat. Makanya selalu Niki ajarin ke orang-orang, lu kalau mau berantem jangan pernah ngeluarin yang tidak ada buktinya. Gitu. Kalau lu mau ngeluarin foto pun foto yang sudah tersebar dulu baru lu taruh lagi di Instagram lu. Kalau misalnya gue sempat lihat di story lu beberapa foto-foto yang kalau itu kan ada di Google, tinggal dicari, ketik namanya keluar semua gitu. Jadi kalau mau ngelaporin ke polisi pun nggak bisa. Yang dilaporin harus yang pertama kali naruh di
Google itu siapa. Oke. Gitu. Nah, terus kayak lo tadi gue bilang ya, gue kalau ngeliat dari luar nih, kemasan Nikita Mirzani, kayaknya lo kan nggak ada takutnya gitu. Tapi sebetulnya lo pernah nggak mengalami, maksudnya kayak lo ada misalnya ribut sama si A atau si B gitu, yang lo kayak genter juga gitu loh? Ada sekali. Masa sih? Lo kelihatannya nggak ada takutnya, lucu ya? Sekali. Aku kasih tahu, aku bisikin aja tahu ya. Iya. Iya sih, Itu. Gue juga takut Itu kalau takut itu. aku. Iya. Gila, besok Iya. gara-gara tersebut inisial doang, besoknya iya. langsung terima laporan. Astaga. Tapi kan lu Secepat itu, tapi akhirnya udah selesai, Ya, oke. nggak berlanjut. Wah, alhamdulillah, puji Tuhan selesai. Puji ya. Tuhan, karena Iya. aku minta tolong lagi sama orang-orang yang kenal. Jadi lu genter tuh? lumayan. Iya kan? Tapi sebenarnya dia juga kalau dilanjutin pun ya Niki juga akan ngomong dengan yang Niki tahu gitu, dan dia juga pasti tahu Niki tahu sesuatu gitu. Cuman ya udah. Netizen bingung ya, nggak perlu tahu ya, pokoknya ini adalah gara-gara kasus sih. Iya. Gitu. Katanya gini, ada yang bilang nih, balik lagi tadi dari apa namanya DM netizen. Nikita Mirzani tuh pokoknya kasus apa, Nikita Mirzani ikutan bikin seru lah, bikin bumbu. Tapi kadang-kadang itu menjadi menarik karena dengan lu ngomong dan segala macam, netizen tuh jadi kayak nonton TV, nonton story lu. Tapi gitu. sebenarnya netizen salah juga. Niki tuh tidak pernah nimbrung kasus orang lain. Jadi kasus yang Gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kayak misalkan nih contoh. Kemarin kan Niki sempet yang sama adalah salah satu artis yang gitu. Oke, Kan dia iya. awalnya kan berantem dulu sama. Bedanya dia itu sama Niki adalah dia ngomongin Niki di belakang. Kalau Niki ngomongin dia itu di Instagram. Gitu. bedanya apa? Sama, jadi mungkin wadahnya aja yang beda. Wadahnya Jadi aja. orang taunya Niki tuh mah selalu ikut nimbrung urusan Iya, orang iya, lain. iya, Padahal iya. enggak. Dia dulu yang cari gara-gara karena Niki punya wadah yang 8,6 juta followers itu iya, ya iya. Niki pergunakan Ya. gitu. Jadi sebenarnya tidak semua kasus itu yang namanya nyai ini akan selalu ikut campur. enggak. Akan selalu ikutan. Akan Kalau selalu Niki nimbrung. udah nimbrung berarti ada sesuatu di belakangnya Yang lo tahu. itu. Yang dia entah dia gituin Niki duluan atau gimana, pokoknya selalu begitu. Niki nggak pernah mau yang kayak sama Kamel tiba-tiba apa ribut gitu, nggak mungkin Nah, gitu. kan banyak orang yang bilang lo temperamental banget gitu. Tapi sebenarnya kalau gue sih ngerasanya ya, misalnya orang nanya, Nikita Mirzani temperamental gak sih? Kalau gue sih ngerasa sampai saat ini karena gue sama lu sejauh ini nggak pernah ada apa-apa gitu. Kata gue mah kagak ya, maksudnya gokil aja gila-gila tapi nggak pernah temperamental. Tapi emang sebetulnya kalau lu ngeliat diri lu tuh orangnya kayak apa sih nih? Cengeng. Lu bisa sih ya? Kalem iya. Lu aku. bisa sih? Iya, bisa aku. Bisa tuh kan sensitif. Gue tuh Parah, aku tuh bisa. dikit-dikit bisa nangis, dikit-dikit bisa nangis. Tapi kok lu kayak singa, lu lebih kayak Leo. Kalau aku dia berhadapan dengan musuh yang gimana-gimana, aku bisa switch diri aku langsung. Kenapa? Apa karena lo ngerasa sepanjang mungkin dulu kalau gue nggak fight for myself nggak akan ada yang Oh bisa iya, fight karena for dulu aku myself. kan diinjek orang kan. Dulu kan aku kan setiap diapain aku diam gitu. Nah, aku pikir kalau aku diam terus, kapan aku bela dirinya gitu. Kadang-kadang kita nggak bela diri pun dianggap salah sama orang. Jadi ya udah terserah aja sekarang aku. Oke. Banyak orang yang bilang Niki tuh kok bisa tahu banyak banget hal. Ya karena Niki kan kenal sama orang-orang. Ya lu kan banyak siapa, lu tahu ceritanya. Kamel gini, ruang lingkup kita kan inner circle kita kan segitu-gitu aja gitu kan. Terus kayak misalkan kayak contohnya gini deh. Artis Astaga. ya gitu aja. Ya Niki Gua suka tahu shock. lah. Gue suka shock deh kalau ngobrol sama lu nih. Niki tahu masalahnya Ya. teman-teman pengusaha Niki yang habis make itu artis biasanya suka ngecek gitu. Habis itu misalnya gitu. Cerita sama lu. Cerita gitu. Baru aku ngomong, lu nggak ngomong sama gua. Itu kan gitu. Jadi lu tuh tahu tuh ruang Tahu lingkup sampai apa, kayak apa sampai ada lagi bilang ini. Gue shock banget. Kenapa? Gila yang jadi kasirnya ibunya gitu. Hal kayak gitu kan sebetulnya banyak orang yang tahu, tapi nggak semua orang punya nyali untuk misalnya ngomong juga karena nggak mau punya masalah juga gitu untuk ngomong. Aku juga selama ini belum pernah ngomong soal yang itu. Tapi lu ngomong di sini. Nggak nyebut nama aku. Oh, itu cara lu. Tapi ya? kakak tahu. Tahu. Ya kan? Ya kan karena Nggak, tapi lu suka kasih nama sama orang. Lu Lingkungan. nggak pernah ngasih nama aslinya. Gua apal tuh. lingkungannya kan kita segini-gini aja lah Kak. Iya. Jadi pasti tahu lah. Pernah nggak di antara sekian banyak musuh Nikita Mirzani tuh, bukan musuh sebutnya, orang yang berseberangan lah lebih enaknya. Dengan Nikita Mirzani, ada nggak yang lo ngerasa dengan kata-kata yang lo keluarkan atau mungkin tweetan lo atau postingan lo, ada lo setelah udah kelar, Rasa kayak bersalah gitu. feeling guilty? Nggak ada. Wah, nggak lo ada. bisa sama gue suka feeling guilty sama orang yang Enggak, Apa sih? soalnya aku tahu yang mereka lakukan itu lebih kejam dari yang aku lakukan. Makanya aku bilang, sama semua yang mau berantem atau mau punya masalah sama Niki itu harus
siap-siap aja Niki kulitin gitu karena kayak gini deh, kayak yang kemarin-kemarin aja kan sebetulnya mereka tuh udah bikin Niki sakit hatinya parah banget dengan menjelek-jelekin Niki ke teman-temannya segala macem. Niki kan selalu bilang, lu bakal kalah kalau lawan gua karena gua punya Instagram yang followersnya banyak, orang bisa tahu semua. Tapi gitu. kan banyak juga yang Kalau lu kan palingan, oke, lu berantem sama gua palingan followersnya berapa? 89k. Ya, Segitu ya. aja yang lihat. Salah, ya. Ya kan? Nah ini kan berperangnya sama yang 8,6 ya. kan ada juga yang di atas lo followers. Siapa? Tahu, mungkin Oh, aja, yang itu. mungkin Yang aja. Itu juga followersnya beli. Ya, coba dong yang asli. So tahu nih mau orang Instagram. Tahu lah. Kan Tahu. bisa dilihat dari like-nya. Oh gitu. Iya. Oh, tapi ada yang jadi teman setelah itu ada. Nggak mau. Jadi kalau udah ribut, berantem, dan selesai. Dan gitu. selesai, iya. Kalau cowok-cowok nih, kenapa sih menurut lo pernah bilang gitu sih Kak, aku tuh kalau udah lo tuh selalu lemah masalah cinta, masalah hati, lo bilang gitu. Kenapa sih lo tuh menurut lo nih ke belakang? Kan lo bisnis pinter, ngelawak sekarang pinter, ngambil kerjaan orang sekarang ya kan. Tapi kenapa when it comes to love, lo suka meleset? Gue nggak bilang salah ya, karena itu kan part of the history in your life. Tapi suka meleset gitu. Itu dia, aku pun sampai sekarang belum nemu jawabannya. Tapi aku bikin semua masa lalu aku tuh seperti sejarah aja sih, gitu. Ya kadang-kadang aku juga selalu bilang ini kayak aku gagal dalam pernikahan kedua. Aku selalu bilang jangan sampai gagal di pernikahan ketiga. Udah Tapi niat tuh padahal ya. udah, ternyata kan yang aku dapat gagal. Itu jadi aku sekarang nggak pernah mau ngarepin apa-apa. Itu. Tapi trauma nggak? Sekarang sih kalau dibilang trauma lumayan. Jadi aku kayak dulu tuh aku selalu ngucap gini. Aku baru belajar ternyata kita tidak boleh meminta yang terlalu berlebihan sama Tuhan. Oh gitu? Iya. Emang lo mintanya apa? Kaya, ganteng? Enggak, aku perfect selalu gitu? bilang, aku tuh kalau aku doa Kak, aku tuh nggak pernah minta kaya. Oh gitu? Malah aku justru mintanya ya, Tapi lo kaya sekarang ya? iya suami yang bertanggung jawab, Oh, sayang wow. sama keluarga, sama anak segala macam. Ternyata kalau mintanya terlalu banyak, malah ya dikabulinnya jadinya yang rusak-rusak semua gitu. Oke. Nah sekarang yang lo setelah ada perasaan trauma ini, tapi masih ada possibility untuk moving on nggak? Tuh lo ngerasa udahlah enak sama. Oh, aku sebenarnya kalau aja. mau pacaran dari kemarin banyak, ada yang Masih mau ada lah. ngajakin. Ya udahlah kita mendingan pacaran aja kayak gitu. Bule lagi apa Indonesia? Boleh loh, ada. Kakak juga kalau aku sebutin namanya pasti menjerit Masa deh. sih? Ya Allah, kasih tahu. Ya. Kasih tahu dong, Nggak, Cok. kamu emang Iya. ember. Enggak dong, kayak Nggak. ini kita makan berdua. Iya tahu kayak kamar ember. Yang bener lo. Ini Ember. bagus setengah dulu. Aku tahu kamar ember, mana ada tuh nggak tahu. It's just between us dong. Enggak, gua tahu. Yang udah agak tua ya orangnya ya. Udah muda-muda banget. Iya lu mah jangan kayak gitu. Tunggu bentar. Tapi aku emang lagi nggak mau Kenapa? berstatus aja, nggak tahu. Aku lagi semangatnya cari cuan Iya Kak. sih, ya gue Bener bisa deh. lihat sih lu bisnis apa segala macam. Mau pecongan tetap iya ya Nek. Iya Tapi mungkin kalau bukan kawin, pecongan jatuhnya freelance kali. ampun. Lu pasti suka denger dong nih. Lu dibilang sorry ya, lu jualan. Lu sering banget dengerin. Aku malah justru pengen jualan beneran. Dulu terlintas dalam pikiran aku gini. Pernah terlintas itu. Aduh, gua kok jadi artis cuman begini-begini doang ya. Capek. Dulu kan aku belum terlalu terkenal Iya, kayak iya, sekarang. iya, iya, Program juga masih nggak terlalu banyak. Aduh, terus aku ngomong sama temen aku, ya lu kalau ini ada aku punya teman Germo juga. Gue boleh deh lu pasar-pasarin kalau emang gue laku gitu. Lu ngomong gitu? Aku ngomong sendiri.